Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara hunting altcoin di 2025. Saya tahu teman-teman kebanyakan adalah penggemar altcoin. Jadi teman-teman lebih prefer untuk trading altcoin daripada trading Bitcoin. Tapi mungkin teman-teman juga merasa, wah kayaknya lebih oke saya kalau dari awal bulan ini hanya hold Bitcoin aja. Dan ketika saya coba deep dive ke banyak sekali altcoin, yang ada bukan untung tapi malah rungkat ya. Itu mungkin perasaan yang teman-teman sebagian rasakan di sini. Mengapa? Karena sekarang di cycle ini dan kedepannya akan jauh lebih sulit, itu mencari altcoin yang bagus dan altcoin yang perform itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat sulit untuk mencari altcoin yang perform karena jumlahnya itu sangat amat banyak. Dan kalau kita melihat dua penyakit utama ya di market crypto saat ini. Pertama itu adalah meme coin yang jumlahnya terlalu banyak ya, euforia dari pump fund. Dan yang kedua itu adalah futures trading yang berlebihan. Dimana kalau kita lihat datanya, 70% volume dari CEX di seluruh dunia itu selalu didominasi oleh perpetual trading ya atau futures trading. Dimana kita tahu banyak sekali orang yang akhirnya terlikuidasi dan mereka kehilangan capital berharga yang mereka miliki. Atau mereka juga terjebak di dalam trendset karena terlalu banyak meme coin yang ada. Kalau kita lihat data dari Pump Fund aja, ya ini lahir udah jutaan meme coin dalam waktu 1 tahun aja. Gimana milih yang bakal perform kayak jadi Fart Coin? Gimana milih yang perform kayak Godseus Maximus? Jawabannya ya sangat sulit ya. Apalagi kalau teman-teman di sini tidak menerapkan money management dan juga risk management yang benar ya. Jadinya ya kalian cenderung terbakar ya atau kebakaran karena dua tempat itu tadi ya, leverage trading dan juga DEX trading yang terlalu berlebihan. Di sini saya ingin jelasin ke teman-teman gimana caranya teman-teman ini mencari altcoin, screening altcoin, step-step apa aja yang dilakuin untuk bisa mencari what's gonna be the next big things ya di altcoin. Karena sangat sulit ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya altcoin-altcoin yang setelah mengalami checks listing apalagi dia memiliki ya big airdrop ya itu langsung drop signifikan. Karena asal teman-teman tahu aja ya di cycle sekarang dananya VC atau venture capital itu dipangkas ya sampai 90% ya kalau kita bandingkan dengan tahun 2021. Sementara mereka juga dituntut untuk memperoleh profit yang besar, akhirnya dengan dana yang terbatas itu mereka sebar ke hampir semua altcoin dan mereka minta jatah yang agak banyak ya. Itulah kenapa fully diluted valuation dari setiap altcoin itu sangat tinggi sekali dan likuiditas itu tidak terlalu banyak di market. Ya akhirnya harganya cenderung turun terus ya ketika developer selling dan juga ketika venture capital ini selling. Lalu gimana ya cara mencari best altcoin di tahun 2025? Pertama, teman-teman harus menerapkan yang namanya narrative research. Apa itu narrative research? Narrative research itu adalah suatu pendekatan untuk mencari altcoin mana yang akan hot berdasarkan dengan naratif. Saat ini naratif paling besar di kripto itu adalah AI atau artificial intelligence yang berada di angka ya 35% mindshare-nya. Dulu ya sempat AI atau artificial intelligence ini mindset-nya ada di 51% lebih. Sehingga kalau orang berpikir tentang kripto, berpikir tentang altcoin, ini mereka selalu berpikir tentang AI atau artificial intelligence. Sehingga teman-teman pun juga harus memahami ya, mana koin yang narasinya lagi hot. Karena kalau ini dia lagi hot ya, berarti dia akan cenderung uang masuk ke sana ya. Jadi teman-teman harus mencari ya naratif apa yang paling hot dan fokus di sana dulu. Karena kita juga bikin yang namanya narrative calendar ya yang kita bagikan khusus untuk member di Akademi Kripto. Di situ kita kasih guideline nih, mana aja ya altcoin yang bakal perform di setiap tanggal-tanggal tertentu ya, di setiap kuartal tertentu. Kita breakdown dan juga narasinya ya yang kita predik di tahun 2024 itu akurasinya lebih dari 90%. Di mana dari setiap ya tanggal, setiap waktu ya ini hampir selalu kejadian. Jadi kalau teman-teman mau bergabung ke private community kita ya untuk kita bagikan ya secara gratis naratif kalendernya dan juga info-info terupdate setiap hari tentang cryptocurrency, teman-teman bisa join link di bawah. Nah, kedua adalah memahami technical research. Sebelumnya udah diajari tentang naratif ya. Cari narasi apa, sektor apa yang lagi happening. Selanjutnya teman-teman juga bisa memperhatikan chart. Ya,
ketika suatu altcoin ini baru listing atau dia udah agak lama ya listingnya, ketika altcoin itu memiliki strength atau power untuk bergerak berbalik arah ya dengan overall market yang cenderung flat atau bahkan dumpy atau turun harganya, ini bisa terlihat di berbagai pattern-pattern yang ada ya. Ketika altcoin tersebut membuat pattern-pattern tertentu ya seperti ascending triangle, atau revival pattern, ketika dia membentuk pola akumulasi, itu teman-teman harus lebih perhatikan daripada altcoin yang turun terus ya. Altcoin turun terus yang terus ya membuat namanya lower high ya secara konsisten, itu harus teman-teman hindari. Ya, teman-teman harus mencari altcoin yang konsisten membuat higher low. Artinya apa? Ya, kita membeli di area-area support signifikan untuk kita memperoleh keuntungan ketika harga itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kita juga sering bahas ya ke teman-teman bahwa jangan menangkap pisau jatuh. Ketika teman-teman ini, naratifnya ini kuat. Ini adalah AI dan lain sebagainya. Tapi the chart doesn't tell you to buy ya, jangan dibeli. Ya, karena apa? Ya, kita ngapain ya menangkap pisau jatuh? Harganya itu akan terus-terusan jatuh dan akan sangat sulit untuk mencari bottom dari altcoin yang terus turun. Kecuali kalau dia udah drop signifikan 80-90% dari topnya dan kemudian dia melakukan konsolidasi yang agak lama yang membentuk range akumulasi dengan volume bar yang mengalami kenaikan, ya kita bisa positioning di situ. Tapi kalau dia turun terus ya, terus dia tidak membuat ya yang namanya base atau tidak melakukan konsolidasi di range bawahnya atau range low-nya, ya teman-teman jangan dibeli ya. Teman-teman hanya akan menangkap setiap lower high-nya ya. Dia seakan breakout, lower high teman-teman tangkap, false breakout, kemudian dia turun terus ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ya menangkap bottom ya dari altcoin yang terus mengalami kapitulasi, itu harus tunggu dulu area bawahnya forming at least ya beberapa hari sampai beberapa minggu. Semakin lama ya dia udah drop dan melakukan time based capitulation di bawah, ya itu chances bottomnya itu semakin tinggi daripada teman-teman hanya menangkap pisau jatuh, apalagi menangkap pisau jatuhnya itu dengan leverage ya. Saya selalu terangin ke teman-teman bahwa hindari leverage ketika teman-teman ini trading altcoin ya. Kalau trading di Bitcoin mungkin boleh, tapi nggak terlalu gede leverage-nya. Tapi kalau teman-teman dua arah trading altcoin dengan leverage, ya alamat teman-teman pasti kebakar ya, karena chances teman-teman menangkap move yang benar di waktu yang benar dan keluar di saat yang benar pula, itu chancesnya sangat sedikit. Saya lebih baik ketika market bergejolak seperti ini, sedikit altcoin yang ngepump, saya benar-benar cari outlier altcoin. Altcoin mana yang saya rasa bisa ngepump ya. Dengan keadaan seperti ini, saya lihat chartnya, saya identifikasi patternnya, saya cari yang membentuk konsisten ya, higher low, higher high, dan ya saya akan positioning di support yang kuat daripada saya mencoba menangkap altcoin yang turun terus, ya saya nggak tahu bottomnya di mana ya. Jadi jangan DCA-ing atau membeli altcoin, cicil-cicil altcoin yang mana dia harganya terus turun ke jurang. Mending kalau teman-teman mau DCA-ing dan cuma cicil, ya mending cicil Bitcoin aja. Ketiga adalah fundamental research. Teman-teman harus paham ya, untuk mencari jarum di tumpukan jerami, ya jarumnya itu at least harus menyala ya, at least jarumnya itu harus dari emas. Kalau jarumnya itu tidak eye catching sama sekali dan tidak berharga sama sekali, ya gimana kita bisa menemukan jarum tersebut? Itu adalah perandaian ya yang paling bagus untuk melihat keadaan sekarang. Banyak orang yang bilang bahwa fundamental tidak perlu ya, crypto only see hype ya. Tapi kalau kita bisa tahu naratifnya, yang mana kita tahu hype-nya ya, chart juga diperhatikan harus bagus, jangan yang turun terus. At least dia ada chance untuk revival atau berada di area akumulasi. Dan ketiga, teman-teman lihat fundamentalnya. Apa yang project ini kerjakan? Karena banyak sekali orang yang membeli altcoin tapi mereka tidak tahu project itu ngapain. Saya hanya suka tickernya, saya beli. Teman saya bilang suruh beli ini. Tapi ini koin apa ya? Itu banyak sekali terjadi ya ke orang-orang yang FOMO di kripto. Jadi teman-teman kalau mau beli altcoin, pertama tanya dulu ke diri kalian, ini koin ini ngapain? Apakah dia blockchain layer 1? Apakah dia layer 2? Apakah dia koin artificial intelligence? Atau dia adalah RWA, real world asset? Teman-teman harus tahu. Jangan sampai ya teman-teman ini beli koin tapi nggak tahu itu koin apa ya. Kalau udah tahu koin apa, teman-teman juga lihat apakah protokolnya benar-benar dipakai. Apakah ada transaksi yang terjadi di blockchain-nya? Berapa banyak transaksi yang terjadi?
berapa banyak user yang menggunakan blockchain tersebut, dan berapa banyak revenue yang dihasilkan dari project tersebut. Jangan sampai dia hanya ya ponzinomic ya, bisa memperoleh keuntungan timnya ketika harga tokennya naik terus mereka bisa jual tokennya ke kalian. Jadi kalian harus lihat ya, apakah ini menghasilkan sesuatu ya, apakah ini hanya pom-poman belaka, itu teman-teman harus tahu. Karena kalau kita hanya berfokus ke narasi ya, terus kita membeli projectnya, ini contoh juga. Oke, AI agent. Banyak sekali project AI agent ini yang ada di market ya, dengan nama agent A, B, C, D, E, F, G, etc. ya. Dan teman-teman akhirnya terjebak ke paradox of choices. Tapi kalau teman-teman lihat secara holistik, oke ini produknya udah terlalu banyak, mending saya investasi ke platform yang menghasilkan produk tersebut. Ya, misalkan oke saya invest di launcher dari AI agent. Ya, ini adalah suatu platform untuk melahirkan ya berbagai AI agent. Jadi teman-teman nggak invest di AI agentnya, tapi tempat yang menghasilkan AI agentnya. Ya, itu contoh ya. Sama juga ketika teman-teman, oke, meme coin di jaringan Solana banyak sekali. Tapi kenapa kita nggak invest di Solananya aja? Ya, ini adalah koin kripto yang mana memprakarsai ya berbagai token-token ini bisa lahir di jaringan Solana. Ya udah saya invest aja di Solana. Ya overall saya ambil semua basketnya ya daripada saya hanya berinvestasi kecil-kecil di sana. Karena banyak sekali ya orang ini yang beli Solana, tapi mereka nggak tahu fungsi Solana itu apa dan mengapa Solana ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan di cycle ini. Jawabannya adalah karena adopsi Solana sekarang jauh lebih diminati daripada Ethereum. Orang retail ya kita semua ini lebih banyak trading di jaringan Solana untuk trading meme coin daripada di jaringan Ethereum. Itulah mengapa Ethereum akhirnya nggak dilirik ya, harganya cenderung terus turun. Dan itulah pentingnya yang melihat fundamental, karena banyak sekali dari teman-teman yang nggak memperhatikan fundamental sama sekali dan ya akhirnya bingung kenapa koinnya bisa turun terus. Keempat adalah memperhatikan on-chain research. Banyak orang yang mengabaikan ya on-chain data. Padahal teman-teman kalau saya memperagakan ya atau menunjukkan, memvisualisasi pentingnya on-chain itu adalah seperti type of iceberg ya. Analisa-analisa yang bisa kelihatan ya, seperti fundamental dan lain sebagainya itu hanya iceberg bagian atas ya. Tapi di bagian bawah ya kalau teman-teman take a look into the blockchain ya, melihat di blockchain-nya ya transaksi yang terjadi dengan on-chain research ya teman-teman baru bisa melihat secara holistik ini project yang oke atau enggak ya. Karena ketika teman-teman nggak bisa melihat secara holistik dengan on-chain research ya teman-teman akan missing out a good project ya, a good opportunity. Jadi teman-teman coba lihat ya, misalkan, oke saya mau membeli suatu token. Teman-teman bisa melihat siapa aja orang yang membeli token tersebut. Yaitu dengan misalkan teman-teman tracking walletnya ya. Kira-kira smart money ini membeli token apa aja ya. Kira-kira berbagai funds besar ya, seperti Pantera, oke, seperti Binance Labs. Dan berbagai ya, Multicoin Capital. Itu kira-kira mereka Wintermute ini beli koin-koin apa aja. Ya teman-teman bisa tracking walletnya. Karena smart money itu kadang memang oke ya untuk kita tiru pergerakannya. They know something we don't. Apakah mereka akumulasi project yang akan di listing di salah satu checks paling besar beberapa minggu ke depan. Mereka biasanya juga akumulasi sekarang ya. Kita juga bisa ngecek nih ya. Apakah memang benar ya dengan on-chain research bahwa ada smart money yang hold koin-koin tersebut ya, token-token tersebut. Karena ketika smart money membeli ya, it means yaitu project yang cukup diminati ya daripada hanya bunch of retail yang membeli project tersebut. Jadi teman-teman pun juga bisa melakukan on-chain research selain wallet tracking yaitu dengan melihat holder growth ya. Apakah ini growth ya, holdernya ini bertambah terus atau enggak ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa analisa walletnya. Berapa banyak wallet yang hold ya, berapa persen ini dipegang developernya supaya teman-teman enggak beli project yang rak ya atau project yang benar-benar ya supply-nya ini paling banyak dikontrol oleh developernya. Teman-teman juga bisa ngecek apakah tokenomic yang disajikan itu sesuai dengan fakta atau enggak ya. Teman-teman coba ya analisa dengan Etherscan, bahkan yang paling mudah ya teman-teman bisa menggunakan Arkham atau berbagai platform-platform lain untuk melakukan yang namanya on-chain research. Bahkan ini pun ya bisa berlaku ya ketika teman-teman mau trade ya a big caps like Ethereum or Solana dengan melakukan on-chain research yang mendalam. Apakah benar ya Solana ini aktif usernya bertambah? Apakah benar ya
fee-nya ini meningkat atau enggak, itu teman-teman bisa lakukan dengan on-chain research. Yang kelima dan terakhir adalah memperhatikan yang namanya sentiment research ya, sentiment analysis atau sentiment research. Kadangkala teman-teman harus deep dive into the community ya. Ini pun juga bisa ya teman-teman lakukan dengan berbagai platform ya yang berbayar. Kita juga ada nih Kaito ya untuk melihat pergerakan mindshare atau mention juga. Kira-kira dari semua platform yang ada ya, Twitter, Telegram, Discord dan lain sebagainya, berapa banyak mention tentang ticker tertentu. Kalau banyak sekali mention tentang ticker tertentu, itu menunjukkan bahwa ya teman-teman ada peningkatan yang signifikan. Oke, interest manusia dalam jumlah yang sangat banyak ya terhadap project tersebut. Dan ya nggak ada salahnya ya untuk follow the trend ya, ketika ini trend lagi happening banget ya, teman-teman analisa sentimennya ini lagi bagus ya, orang sedang bullish terhadap suatu project tertentu ya, teman-teman bisa follow the crowd ya. Tapi nanti kalau udah naik beberapa kali lipat ya, teman-teman bisa ya jual setengahnya ya, moonback strategy dan let the profit run. Atau teman-teman ini juga bisa memilih yang namanya contrarian way atau contrarian move. Oke, banyak sekali mention tentang project ini, saya yakin topnya udah deket ya. Jadi saya udah jual aja dan saya tidak mau ya dengan project tersebut. Atau biasanya ketika banyak orang memiliki bullish sentiment terhadap market overall, teman-teman juga oke, saya mulai khawatir, saya harus take the contrarian move, contrarian bet, bahwa ini kayaknya ya udah mendekati potensi local top dan market akan koreksi, sehingga saya ngurangin muatan dulu. Itu pun juga bisa langkah yang teman-teman ambil ya, the contrarian move. Jadi memang sentiment research ini kalau saya ngomong itu adalah cherry ya di atas cupcake. Ya memang tidak terlalu signifikan, tapi kalau teman-teman pakai itu ya untuk analisa teman-teman, ya ini cupcake-nya sempurna. Oke, jadi itu ya 5 cara ya mencari altcoin di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman kalau mau join private community kita, link ada di bawah. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.